Semangat menjelang akhir tahun 2020. Liburannya gimana kemarin di Natal? Ada yang mungkin agak frustasi karena liburannya merasa terbatasi, atau mungkin lebih memilih di rumah aja dan staycation bareng keluarga. Yang pasti harus responsible ya, tanggung jawab bahwa kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, dan juga kesehatan orang-orang sekitar kita. Jadi silahkan yang liburan-liburan, yang udah mungkin beli tiket, udah rencana staycation di kota-kota mana gitu ya sama keluarga, tapi tetap be responsible. Oke, ini hari ini kita akan ngomongin yang seru banget karena kita ada di pekan terakhir ya di tahun 2020, 28 Desember hari ini, yang juga Senin terakhir di tahun ini. Kita akan coba recap, kita akan coba ngobrolin apa aja sih kejadian-kejadian yang seru gitu, yang menarik, atau mungkin membuat market kita goyang di tahun 2020 ini. Nanti kita akan coba ulas. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ucapin selamat siang semuanya. Mungkin yang sambil makan siang boleh ikut live IG kita. Mungkin boleh juga diinfoin teman-temannya yang mungkin mau cari informasi terbaru. Jangan lupa juga di pantau terus berita-berita yang kita naikin tiap hari di feednya IDX Channel atau mungkin di story-nya. Dan kali ini kenalin, gue Fajar Wayong akan nemenin kalian, akan memandu untuk bisa ngobrol lebih lanjut nih sama narasumber kita di hari ini. Nah, ini sambil baca juga nih, ada beberapa komen yang kayaknya lumayan menarik ya. Ada yang nanya tadi, prediksi IHSG tahun depan dong, Irfan Fahmi. Nah, nanti coba gue tanyain juga, saya tanyain juga. Kemudian, apa ini, sholat zuhur dulu Pak? Oke, siap, sebentar lagi nanti kita sholat zuhur dulu. Yosi, Sido gimana ke depan? Ntar kita lihat. Gambling saham, waduh namanya ngeri banget ya. Gambling saham, gak lapar bang. Lapar sih, tapi kita mau ngobrol dulu nih sambil ngasih informasi terbaru. Agro kapan dibuka? Mbak Clara mana? Mbak Claranya lagi tugas, jadi hari ini saya dulu ya. Semoga teman-teman masih tetap stay ya, meskipun gak ada Mbak Claranya. Nanti next time ada Mbak Clara, ada Mbak Prisa, ada Mangi. Kita ada jadwal-jadwalnya sendiri. Gimana bang cara kerja di bursa? Oke, Enrico Wen. Mungkin nanti kita perlu bikin sesi khusus ya soal itu ya. Oke, WSBP gimana? Banyak ya yang langsung nanya rekomendasi-rekomendasi saham. Nanti kita juga, karena narasumber kita kali ini adalah analis dari Sekuritas. Nanti juga mungkin bisa kalau mau tanya-tanya langsung. Ntar saya coba wakilin juga. Nah, kali ini kita akan bahas dengan Catherine Vincentia, research analisnya MNC Sekuritas. Nah, kita coba invite dulu nih Mbak Catherine. Jadi atau usernya MNC Sekuritas atau usernya dari sekuritas-sekuritas lain. Mungkin mau tanya-tanya juga soal risetnya, soal macam-macam. Kurang naik. Halo. Halo siang. Mas Fajar. Halo Mbak Catherine. Aku manggilnya Cathy aja lah, kepanjangan. Oh iya. Apa kabar? Baik Mas, gimana Mas kabarnya? Baik, luar biasa. Gimana Natalan nih kemarin Mbak Cathy? Ya, di Jakarta aja. Di Jakarta aja ya? Tetap semarak iya. Ya? Iya dong, rame ngumpul kalau sama Jakarta. Keluarga? Iya, keluarga inti aja, nggak berani yang rame-rame juga. Oh gitu. Jadi lumayan berbeda dong ya Natal tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Iya, karena juga yang lain kan misalkan keluarga besar kan banyak yang tua-tua gitu. Mungkin masih pada takut karena kan yang muda kan suka masih keliaran ke kantor, kemana gitu. Jadi mereka yang juga antisipasi. Jadi memang lebih memilih untuk di rumah aja, meskipun semangatnya tentunya nggak berkurang ya, Mbak Cathy ya, Enggak semangat lah, Natalnya ya. Ya anyway, selamat Natal juga. Kemarinnya mungkin kita belum bisa ketemu nih Mbak Cathy sampai hari ini, jadi kita harus via virtual. Tapi sehat ya? Sehat dong Mas. Sehat terus, alhamdulillah. Mbak Cathy, kita kan sudah info ya terkait obrolan kita siang hari ini. Ini juga udah banyak nih Mbak Cathy yang nanya nih. Tapi nanyanya langsung spesifik, nanya saham-sahamnya, HMSP, Sido. Nanti mungkin kita bisa coba ulas. Tapi anyway, hari ini kan kita mau bahas Kaleidoskop 2020, menyambut 2021. Kan kita udah, berapa nih, ini tanggal 28, 3 hari kurang lebih perdagangan bursanya ya? Begitu ya? 2 hari lagi 3 hari sih. Ya? 2,5 hari ya? Iya, 2,5 hari lah. 2 hari dan 1 sesi lagi.
Nah ini kalau kita lihat 2020 kan luar biasa ya. Ini kayaknya tahun Iya, yang cukup berbeda, drama ya, cukup drama. cukup drama sekali. Dari aku kan juga di capital market baru 5 tahun juga Mbak Kety, tapi kayaknya baru tahun ini yang Hmm, berasa paling super iya, gitu ya. kayak Ada tekanan-tekanan signifikan gitu. tersendiri, Iya, benar. signifikan ya. Nah ini kalau kita ngelihat 2020, Mbak Kety aku langsung tanya aja deh. Em, Apa yang mungkin kejadian atau momen-momen di Hmm. 2020 yang kayaknya paling menarik perhatian pasar sepanjang tahun ini Mbak Kety? Ya, pasti yang jelas sih kita semua tahu juga yang masih kita battling sekarang itu masih COVID-19 ya. Yang Hmm. benar-benar memang highlight of 2020. Itu juga benar-benar impact banget ke semua aspek kayak ekonomi, even ke capital market dan behavior dari manusia sendiri. Nah, dari situ baru berembet ke mana-mana. Misalkan kita bisa lihat dari komoditas, itu pertama kalinya untuk future oil itu nyentuh negatif, teritori negatif di first Q atau second Q kemarin gitu ya kan sampai negatif. Kemudian juga di emas sampai menguat sampai all time high yang kayak dari beberapa tahun yang lalu tuh nggak nyentuh gitu kan. Emas kan lambat geraknya, tiba-tiba naik banget karena kan memang kita lihat investor tuh mulai beralihkan aset dia dari yang high risk gitu jadi yang safe haven gitu kan. Nah, terus juga yang komoditi lain turun juga, terutama oil dari yang tadinya dia hampir 100 ya kemarin, tapi sekarang turun kemarin sampai 50-an. Meskipun sekarang komoditi udah rollback lagi ya, udah mulai meningkat lagi gitu. Nah, kita juga lihat kemarin membalikan arah dari pasar saham yang cukup cepat dan signifikan, dan juga dari kemarin ada pemilu US, kemudian dari perkembangan stimulus-stimulus, lockdown dari negara-negara, terus revival dari retail investor yang kita lihat sekarang kan asing semua selalu outflow kan dari mulai kemarin mulai COVID itu asing outflow terus sampai kita hingga sekarang net sell masih 47 triliun. Nah, sekarang Hmm. yang merajalela justru retail investor yang kira-kira bisa hampir 80% bobotnya di market. Malah market mover kita sekarang retail gitu lucunya. Itu kan yang kayak never Hmm. before gitu kan. Itu makanya benar-benar ya, 2020 ya memang unik ya. Jadi kayak banyak yang terjadi, tapi maksudnya sebenarnya kalau dibilang merugikan banget sih, kita bilang enggak. Justru mungkin market malah jadi lebih dynamic gitu. Malah semua orang jadi trading saham. Semua orang kan nggak ngapa-ngapain, jadi ngelihatnya main saham nih kayak bisa cuan gitu kan. Jadi semuanya masuk. Mungkin itu juga jadi salah satu peningkatan retail dari situ juga. Oke. Jadi memang di antara berbagai aspek yang mungkin bisa kita sebut negatif, positifnya tentunya ada ya, Mbak Kety ya. Salah Masih, satunya tadi pasti ada masih ada. peningkatan, masih ada Iya. investor retail gitu yang ternyata dominasinya Mm-mm. luar biasa banget. Kayak yang Bursa Efek juga bilang bahwa ada peningkatan gitu ya, bahkan tumbuhnya juga nggak tanggung-tanggung gitu ya. Nah ini di 2020 kan Mbak Kety kita tahu ya, mungkin teman-teman atau sobat investor, sobat IDX Channel juga ikutin, kita kena namanya resesi gitu ya. Di Mm-mm. berbagai negara, termasuk di kuartal 2 dan 3 di Indonesia juga kena Mm-mm. pertumbuhan minus gitu ya. Kalau dari sisi ekonominya sendiri, Mbak Kety ini udah mulai ada improvement atau enggak nih? Kalau ekonomi sih memang kalau kita lihat dari estimasi Bank Indonesia ya itu kayaknya sih mulai improving ya. Memang Bank Indonesia kemarin masih estimate itu di sekitar 0,6 minus 0,6 hingga 1,2%. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk di fourth Q-nya ya. Nah, makanya kita bisa bilang kan Hmm. mungkin udah mulai bisa masuk ke teritori yang cukup positif gitu. Karena mungkin di fourth Q kita bisa lihat demand-nya dari beberapa negara itu udah mulai balik. Apalagi di China sendiri memang udah nggak pandemi gitu kan. Maka kan salah satu driver impor di negara-negara itu kan masih dari China, either dari komoditi dan consumption dan retail itu juga masih dari China. Maka kita lihat misalkan dari peningkatan ekonominya di China itu juga akan berdampak ke negara-negara eksporter seperti Indonesia. Maka dari peningkatan permintaan dan economic recovery kita bisa bilang mungkin di fourth Q udah mulai lumayan lah ya. Cuma kan memang kita expect dari hasil fourth Q itu di first Q nanti tahun depan gitu. Hmm. Oke, jadi memang akhirnya improvement kelihatan, termasuk juga mungkin dari trade surplus kita ya, Mbak Kety ya, yang Mm-mm. kayaknya catatannya juga cukup baik. Nah, tapi dari improvement itu tadi, Mbak Kety, kalau kita lihat, pemerintah juga memang bilang ini perlahan-lahan sudah mulai membaik.
Tapi begitu juga nggak di pasar saham kita? Udah mulai improvement atau membaik juga nggak? Terutama nih kita udah di akhir-akhir tahun ini. Sebenarnya sih improving banget ya kalau misalkan kita lihat. Memang hampir belum kembali ke pre-COVID tuh belum. Cuma kalau misalkan kita bandingin dari yang kemarin turun di bulan Maret, itu kan sampai hampir 40% tuh penurunannya. Nah, hingga year to Mm. date sekarang di Desember ini kita udah minusnya cuma 5% dari dibandingkan dari kita pembukaan awal tahun. Jadi kan udah mulai mendekati level pre-COVID gitu kan. Makanya kita lihat Mm. memang sekarang udah mulai improving sih, dan optimisme juga didorong terus kan dari improving vaksin, sekarang mulai didistribusiin, mulai divaksinasi begitu. Jadi kayak banyak sentimen yang sekarang juga mulai mendorong dari IHSG. Kayak banyak sentimen juga yang akhirnya dorong ISG. Mm-mm. Jadi pasar juga sudah mulai membaik gitu ya. Kayaknya juga mungkin pelaku Mm-mm. pasarnya confidence-nya udah mulai kelihatan kali ya, Mbak Kiti ya. Confidence-nya kelihatan karena memang kayak sekarang tuh hope untuk kayak recovery tuh gede banget dari yang mulai Hmm. distribusi vaksin, karena kan vaksinasinya belum nih. Jadi dari Hmm. dari untuk kita di performa di akhir tahun sampai mungkin first Q atau second Q itu investor tuh masih optimismenya masih cukup tinggi karena memang expecting oh bounce back nih, nanti emiten-emiten bisa recover, semua ekonomi recover gitu, didorong oleh vaksin. Jadi kayak ekspektasinya nanti kita akan mungkin kembali ke normal pada tahun 2021. Makanya optimisme di pasar juga jadi tinggi. Oke, ekspektasinya, kemudian juga harapannya itu udah mulai kelihatan. Tapi anyway, Mbak Iya. Keti masih di kaleidoskop nih, aku masih ngomongin soal Mm-mm. 2020 perjalanan dari IHSG yang juga sempat nyentuh level terendahnya di Maret ya, kalau aku nggak salah, dikoreksi aja Hmm, Mbak Keti kalau aku salah, yang ke level 3.900-an gitu tiga kan. ribuan, iya betul Nah, betul. ya 3.900-an. Tapi kan bursa efek, regulator itu nggak diem aja kan Mbak Keti ya. Ada beberapa Hmm, instrumen yang akhirnya instrumen kebijakan, ada trading halt, kemudian ada auto reject yang juga disesuaikan di gitu. adjust, Kemudian iya. juga Mm-mm. ya di just kemudian buyback saham tanpa RUPS. Nah ini aku mau tanya soal trading halt dulu Mbak Keti. Ini kayaknya tahun ini juga cukup banyak trading halt terjadi. Mm-mm. Dari sisi atau dari analisisnya Mbak Keti, trading halt udah cukup 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 positif nggak sih untuk kemudian menahan pasar tidak lebih dalam, atau memang cuma sekedar memberikan efek cooling down aja kemarin-kemarin? Sebenarnya kalau positif pasti positif ya, apalagi kemarin kan menurut kami ya itu cukup bijak ya untuk diimplementasikan oleh bursa. Karena kalau misalkan Hmm. memang nggak dijaga dari trading halt itu kan memang kita nggak tahu investor itu kan psikologisnya atau behaviornya gimana kalau mendengar suatu bad news gitu kan. Itu kan bener-bener turunnya aja udah cukup dalam, akhirnya dipasang trading halt. Kalau nggak dipasang trading halt itu bisa sedalam apa lagi gitu kan. Maka itu jadi Hmm. salah satu apa ya, jadi support juga gitu loh untuk IHSG. Jadi untuk menahan, apalagi kalau misalkan turun terus, mungkin nanti udah nggak ada market jadi semakin gak liquid gitu karena terlalu banyak outflow gitu kan. Jadi kami lihat sebenarnya cukup Hmm. baik. Nah, tapi pro dan kontra juga karena sebenarnya harusnya market itu kan tetap back again dari demand dan supply-nya pergerakannya. Jadi harusnya nggak diintervensi. Cuma kita lihat aja nanti untuk kedepannya, kalau misalkan mungkin market sudah kembali normal, mungkin BI kan akan isu-isunya kemarin kan sempat mau melepas ya untuk trading halt, untuk yang Hmm. auto reject atas dan bawahnya juga di adjust lagi ke level yang pre-COVID begitu. Tapi kita lihat untuk dari Hmm. adjustment yang untuk di COVID ini memang cukup positif sih, Mas. Oke, cukup positif gitu ya, karena memang akhirnya untuk nahan lebih dalam, salah satunya tadi trading halt, kemudian auto reject. Tapi kelihatannya Iya. sih dari Mbak Keti akan dilakukan adjustment balik lagi di tahun 2021, atau gimana? Karena ngelihat ketidakpastiannya masih ada, atau masih akan pakai pakai kayak sekarang ini? Mungkin pertimbangan dari bursa lagi ya Mas ya. Cuma kita kan kemarin kan sempat ada isu itu kan. Kami lihat sih ada kemungkinan pasti akan dikembalikan lagi. Cuma kapannya mungkin kita lihat dari kondisi market juga. Apa nanti lebih Hmm. volatil, tetap sama seperti sekarang gitu, ketakutan masih tinggi, atau nanti udah lebih stabil begitu. Termasuk penyesuaian jam perdagangan nggak Mbak Keti? Kan kita tahu ya sekarang juga sesi Mm-mm. satu dan sesi kedua berakhirnya lebih cepat gitu. Kita tahu sesi Mm-mm, mm-mm, pre-opening juga segala macam mm-mm. itu dengan kondisi seperti ini apa sudah cukup cukup tepat nggak kalau nanti akhirnya dibalikin lagi ke jam pre-COVID?
kita mungkin juga adjusting juga ya kalau misalkan ekonominya tuh kayak gimana, udah kembali belum ke Hmm. pre-COVID, udah benar-benar kuat atau belum menopang untuk segala aktivitas yang kira-kira kalau misalkan diterpa lagi sama sentimen negatif gitu. Nah, untuk Hmm. dari pasar saham sendiri, untuk dari misalkan trading hours-nya, mungkin adjustment trading hours kembali ke itu ya lebih lama ya jadinya kan adjust Hmm. untuk tradingnya. Mungkin kalau misalkan memang ekonominya sudah kembali normal, itu dinormalkan juga nggak akan begitu signifikan sih harusnya. Hmm. Jadi memang udah ikut aja gitu dengan ekonomi yang sedang berjalan juga. Jadi memang akhirnya pasti pihak regulator merhatiin ya gimana kemudian perkembangan Iya, kondisinya sampai dengan saat ini. Nah, tapi selain selain tadi Mbak Kety di tahun 2020 jangan kita selain ada pandemi global COVID-19 kemudian tadi penyesuaian kebijakan yang dilakukan sama regulator, ini satu yang juga aku highlight Mbak Kety ada US election kemarin di ya. November ya. Itu gimana tuh kalau untuk US election apa kemudian yang mungkin kelihatan dampaknya dari market kita? US election cukup signifikan ya karena memang kan Indonesia kan IHSG itu reflecting dari bursa global kan. Dan jadi pergerakan Hmm. bursa global gimana mungkin kita ada kecenderungan untuk mengikuti. Nah, untuk dari election kemarin kan cukup kontroversial juga karena memang kontendernya Donald Trump dan Joe Biden gitu yang memang Hmm. kebijakannya tuh benar-benar kontras ya satu sama lain. Dan nggak bisa dibilang juga kalau Donald Trump tuh nggak menguntungkan gitu untuk pasar modal, untuk Amerika dan untuk ekonomi gitu kan. Sebenarnya nggak bisa dibilang Donald Trump is fully negatif gitu, enggak. Jadi ada positifnya juga karena memang kemarin kita lihat S&P, Dow Jones itu naik cukup signifikan, rata-rata sekitar 18%, 14 hingga 18% ya tiap tahun Hmm. pada Masanya kepresidenan Donald Donald Trump. Trump. Nah, makanya sebenarnya kayak sampai disebut Trump trade gitu kan, berarti kan cukup baik dong untuk pasar modal karena memang Trump itu kan pro ekonominya US gitu kan. Jadi untuk segala corporate, kayak corporate tax itu diturunin. Nah, sementara dari Biden sendiri memang nggak begitu fokus ekonomi, tapi dia benar-benar holistik. Jadi benar-benar segala aspek diperhatiin. Nah, tapi karena dia memang bawa dari Demokrat Party, itu memang dari data historisnya Presiden Demokrat itu cukup baik uh, dampaknya untuk emerging market karena memang mungkin kebijakannya lebih relax gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan Hmm. yang jadi salah satu fokus investor tuh kan kemarin kan kalau misalkan Biden yang naik, mungkin nanti isu dengan China itu akan lebih easing gitu kan. Nggak ada drama, nggak ada yang perang dagang gitu kan. Ya diharapkan begitu. Walaupun memang Biden bilang nggak akan sampai sesantai itu, mungkin tetap dia akan tegas dengan China. Cuma mungkin dengan konflik-konflik dan tensi-tensinya mulai menurun begitu. Maka kayak memang kita lihat Hmm. sebenarnya mungkin kalau sampai Trump kemarin hampir menang begitu, kita ya masih ngeliat dari sisi positifnya pasti masih ada gitu, apalagi untuk di pasar saham. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Biden menang dan itu memang ekspektasi dari investor, itu kan akhirnya meningkatkan optimisme kan. Makanya kemarin juga di pasar kan sempat ada peningkatan juga menunggu hasil dari US election dan ternyata Biden yang menang. Jadi kan meningkatkan optimisme, mendorong juga Hmm. di sentimen di pasar begitu. Meskipun tadi ya catatan-catatannya selama kepemimpinan Trump juga nggak berarti market juga Nggak berarti sebetulnya jelek, iya. negatif juga ya karena tadi ada Mm-mm. catatan-catatan terutama dari marketnya US gitu. Mm-mm. Nah kalau dari US kita kembali lagi ke Indonesia gitu Mbak Kety. Kemarin kita tahu juga di akhir tahun ternyata ada perombakan kabinet gitu ya. Nah Mm-mm. itu ini termasuk yang diperhatiin sama market nggak jelang-jelang akhir tahun ini atau dampaknya nggak gitu signifikan Mbak Kety? Kemarin sih sempat lumayan ya jadi isu memang sekilas sih karena kan Jokowi juga mengumumkannya setelah penutupan perdagangan gitu jadi kayaknya Mm-mm. kemarin tuh sempat ditunggu-tunggu dan ternyata diganti untuk beberapa kabinet menteri ada 6 ya sekitar 6 Ya. menteri diganti dan memang cukup mengejutkan gitu ya untuk beberapa. Nah, tapi beberapa itu juga ada mendorong beberapa emiten atau juga pergerakan IHSG juga sempat uh, kena imbasnya Ada sih. geraknya Cuma lah ya gitu ya. iya ada lah. Cuma maksudnya nggak se-hot atau sepanas beritanya mungkin yang secara global kayak US election gitu. Dan sekarang kan juga udah nggak begitu ini lagi kan untuk berita pergantian kabinet itu gitu. Oke, karena memang kemarin
itu ya, ada reaksinya, ada responnya pasti, meskipun Pasti ada. kayaknya sekarang udah nggak terlalu banyak ya. Iya, nggak Oke, begitu anyway Mbak Kety, signifikan kayaknya. nggak gitu sih. Aku juga pengen infoin juga nih ke sobat IDX Channel, sobat investor. Kalau ada yang mau nanya, boleh aja langsung di kolom komentar. Nanti kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ulas sama Mbak Kety ya. Jadi boleh aja langsung ditulis mau nanya soal apa aja, silakan. Nah, lanjut Mbak Kety, tadi kita berhenti di mana tuh tadi, reshuffle kabinet. Iya. Gitu ya. Oke, itu kita lewatin. 2020 adalah pandemi global, kemudian pengembangan vaksin gitu ya. Indonesia juga nggak tinggal diam ya Mbak Kety, ada Bio Farma yang secara aktif gitu ngelakuin uji klinis vaksin. Nah, kalau ngelihat dari sisi pengembangan vaksin ini sendiri, meskipun datanginnya dari Sinovac gitu ya, apa aja yang kemudian akhirnya direspon sama market, atau dampaknya terhadap market dari pengembangan vaksin ini sendiri Mbak Kety yang udah terlihat sejauh ini? Kalau misalkan dari vaksin sendiri, karena kita juga baru terima kan bulan Desember ini ya, kemarin awal Desember kita terima 1,2 juta dosis kemarin di announce sama Jokowi. Nah, itu kayak cukup positif sih kita lihat, karena memang di Desember pun karena adanya sentimen vaksin ini kita udah terima dan mau mulai sekarang lagi evaluasi BPOM, kita mungkin bisa expect untuk vaksinasi mungkin di first Q atau second Q tahun depan. Cuma udah meningkatkan dari ekspektasi investor juga gitu kan, karena memang kita lihat dari pergerakan market sendiri yang biasanya dalam 5 tahun terakhir itu bergeraknya di bulan Desember cuma 4%, sekitar 4%. Di bulan Desember tahun ini bergeraknya hampir 8% gitu. Artinya kan optimismenya cukup tinggi gitu kan. Mengingat juga kemarin kan turunnya cukup dalam gitu. Nah, kita juga mulai lihat juga sebenarnya dari November tuh bergeraknya udah mulai positif ya. Kita lihat mungkin asing-asing mulai masuk sedikit demi sedikit gitu. Walaupun belum signifikan banget karena kita lihat memang masih didominasi oleh retail. Cuman dari berita vaksin ini, even kita belum terima di bulan November, itu udah cukup positif banget sih. Nah, apalagi nanti di bulan Januari kita terima lagi 1,8 juta, dan kita terima juga nanti raw materials-nya nanti untuk dikembangkan lagi sama Bio Farma. Itu juga akan positif untuk pergerakan IHSG dan positif juga untuk emiten-emiten farmasi. Oke. Tapi di tahun 2021, tadi kita tahu ada Januari mau datang lagi, pengembangan vaksin atau isu-isu soal vaksin ini masih akan jadi katalis atau sentimen positif nggak Mbak Kety, terutama untuk market? Kalau misalkan untuk jadi katalis sentimen itu, kalau kita lihat sebenarnya sentimen vaksin ini udah price in di IHSG. Malah yang akan di-expect tuh nanti takutnya bisa jadi nanti untuk dari sentimen vaksin ini bisa jadi bumerang lagi, karena kalau misalkan dari evaluasi BPOM ada sesuatu gitu, kemudian ketika vaksinasi bagaimana reaksinya, terus nanti untuk dari efektivitas vaksin sendiri, nah itu takutnya kalau misalkan malah nanti ada berita negatif itu akan menjadi bumerang, karena kita memang ekspektasi sekarang sudah positif banget gitu, jadi terlalu mungkin over excited gitu ya dari vaksin, maka kalau misalkan ketika ada one bad news atau apa, bisa untuk ngedrop di marketnya Indonesia. Oke, jadi memang pastinya kita akan terus pantau gimana kemudian nanti kelanjutan pengembangan vaksinnya dan juga program vaksinasi yang udah direncanain sama pemerintah. Tapi anyway, Mbak Catherine setuju nggak sih kalau vaksin si COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai game changer, atau role-nya vital banget memang untuk mendukung ekonomi atau mungkin market kita sendiri, baik di terutama di tahun depan sih? Kalau vital sih pasti bisa dibilang iyalah ya, karena kan kita berharapnya dari vaksin ini bisa at least membuat kita kembali lagi ke normal, even though new normal gitu ya. Tapi maksudnya kita kan ya nggak mau lah ya cuma di rumah doang, hidup seperti itu gitu lah ya, kayak dikurung gitu kan, nggak bisa kemana-mana karena takut COVID. Nah, dengan adanya vaksin ini kan memang benar-benar diharapkan bisa mengembalikan kita ke aktivitas sehari-hari. Nah, itu kan pasti harapannya juga dari normalnya aktivitas kita, ekonomi, konsumsi juga akan ikut terbantu. Nah, itu kan juga jadi memperbaiki ekonomi. Nah, itu juga pasti akan positif, nggak cuma di ekonomi, namun juga di pergerakan saham. Oke. Jadi memang role-nya cukup besar gitu ya untuk kemudian mendukung gimana perekonomian, dan juga market kita harapin juga tetap jadi booster utama. Nah, tapi kalau ngelihat vaksin itu sendiri, oke, kita set aside dulu vaksinnya, kita berharap semoga tetap lancar sesuai timetable-nya, program vaksinasinya nanti juga berjalan dengan lancar.
Anyway, di Amin. tahun 2020 ini, Mbak Kathy, dari indeks harga saham gabungan gitu ya. Perjalanannya Mm. sendiri kalau dilihat gitu ya. Ini kayak apa sih kalau bisa digambarin gitu sepanjang tahun ini? Ya, kita lihat sebenarnya kita kan memang dari MSI Sekuritas punya Primbon Index ya. Kalau misalkan Hmm. tahu, kita ada bikin Primbon Index yang tahunan yang membahas memang pergerakan saham untuk tahun 2020. Nanti kita akan rilis yang 2021. Nah, untuk yang tahun 2020 sendiri sebenarnya kita lihat pergerakannya cukup agak akurasinya mirip lah ya, sekitar 70-80%. Memang kita nggak expect ya ada penurunan dalam di bulan Maret. Tapi memang ada kita expect ada penurunan, cuma ternyata dalam banget itu kan memang dari karena sentimen COVID sendiri. Nah, tapi sisa pergerakan indeks itu cukup inline, apalagi memang kita ada perkirakan kemarin di bulan Desember pertengahan itu kan kemarin-kemarin kan cukup ada beberapa kali koreksi ya, itu juga memang kita prediksi. Nah, jadi ya kira-kira memang sih adanya shock dari awal first Q itu kan cukup shocking banget ya untuk market dan juga untuk investornya karena turunnya dalam banget, jadi mereka juga ngeri-ngeri sedap gitu ya untuk masuk ke dalam market lagi gitu. Cuma hingga sekarang sih kita lihat pergerakannya cukup inline ya dengan apa yang kita estimasikan gitu. Jadi memang untuk di akhir tahun di sekarang-sekarang ini yang kemarin juga sempat koreksi, kita lihat juga mungkin akan terjadi lagi koreksi pada penutupan nanti ke depan 2 hari lagi gitu. Oke. Jadi view-nya kurang lebih 2 hari lagi untuk indeksnya sendiri, Mbak Kathy, dari teman-teman research MNC itu seperti apa level-levelnya? Masih ada potensi peningkatan ya. Cuma untuk penutupan sendiri kita melihat mungkin ada cenderung koreksi juga karena memang profit taking dari investor. Karena kan memang untuk pekan ini kan indeks cuma diperdagangkan 3 hari sampai hari Rabu ya. Nah, itu kan abis itu libur panjang, terus baru masuk lagi mungkin di hari Senin. Nah, itu mungkin ada kecenderungan dari investor untuk ambil cuan dulu, profit taking dulu. Jadi ada potensi koreksi. Nah, memang kita ngelihat kalau misalkan untuk indeks sendiri, mungkin penutupan bisa di range 5.900 hingga 6.100. Itu range dari MNC. Untuk penutupan 2020. Oke, range penutupan 2020 2 hari lagi kita lihat. Meskipun coba kita cek juga ini hari ini, kalau aku cek di RTI, hari ini cukup oke Mbak Kathy ya, naiknya Iya, naik 1,04% ya. nih. Iya. Ke level Karena memang kita lihat kan 6071 nih. yang kemarin sebelum penutupan libur Natal itu juga sempat terkoreksi kan. Kita lihat juga itu pasti profit taking karena liburnya cukup sejenis lah ya pekan lalu sama pekan ini. Makanya kita lihat juga mungkin Rabu ini ada kecenderungan koreksi. Walaupun memang pembukaannya pasti akan naik dulu karena kan optimisme lagi nih, exciting lagi gitu kan untuk marketnya. Nah, tapi kita lihat mungkin 2 hari ke depan ada kecenderungan turun lah. Oke. Jadi itu teman-teman atau sobat investor bisa di-highlight juga tuh bagaimana kemudian analisis terkait indeks harga saham gabungannya di 2,5 hari perdagangan terakhir tahun ini dari Mbak Kathy itu tadi langsung. Anyway, Mbak Kathy, sebelum aku berlanjut ke pertanyaan-pertanyaanku berikutnya nih, ada pertanyaan yang udah masuk dari Denaru 888. Halo Denaru 888. Ini kayaknya nanyanya maunya cepet-cepet aja nih, nanya soal 2021 Mbak Kathy. 2021 IHSG prediksinya ke arah mana ya Mbak? Crash lagi kah karena mutasi corona baru? Nah, ini gimana nih pertanyaannya, kayaknya serius sekali dari Denaru. Mbak Kathy, boleh dong di view-nya seperti apa? Dari sentimen 2021 sih kita memang masih lihat kan dari perkembangan vaksin ya, itu kan sebenarnya bisa kita bilang bisa positif bisa negatif, karena kalau secara psikologi sekarang IHSG itu udah nge-price in dari vaksin itu sendiri, jadi udah naik banget gitu dari sentimen vaksin. Nah, yang bisa bikin bumerang itu adalah kalau misalkan vaksin itu giving bad news, itu bisa jadi potensi koreksi. Nah, kemudian ada sentimen lagi dari rilisnya data keuangan di first Q. Kan first Q itu kan kita expect untuk dari 4Q kan. Nah, 4Q kan pasti kita juga udah mulai ngelihat, oh harusnya recover nih. Tapi kalau misalkan recovery-nya nggak sesuai ekspektasi kita, itu juga bisa jadi bumerang bagi HSG.
Nah, tapi ya positif kalau Hmm, misalkan memang sesuai ekspektasi bahkan lebih gitu ya. Nah, di first Q juga untuk kinerja emiten-emiten itu juga kita akan lihat gimana sih sebenarnya udah recover atau belum dari adanya distribusi vaksin, itu berdampak nggak ke operasional dari emiten-emiten. Jadi nanti untuk laporan di first Q juga akan hmm, jadi salah satu indikator juga lah ya, gimana nanti market ngerespon dari hasil rilisnya data first Q dan fourth Q dari tahun ini. Nah, kalau misalkan oke, jadi untuk skenario, lanjut lanjut Mbak Giri. oh ya, jadi kalau misalkan untuk dari 2021 sih kita masih ngeliat itu sih. Nah, untuk selanjutnya kan masih ada dari eh, Omnibus Law ya yang mulai diimplementasikan tahun 2021. Terus banyak beberapa peraturan yang kemarin sebelumnya masih di-delay kayak untuk cukai apa yang materai trading confirmation itu kan juga kan belum Oh, berlaku Bea kan. Materai ya. Nah itu ya, nah itu juga kan nanti kan mulai berlaku di tahun 2021 walaupun bukan tanggal 1. Nah, tapi kan kita belum institusi gitu kan. Jadi kan kita akan melihat gimana. Nah, terus juga karena kita lihat juga cuaca ekstrim ya, apalagi kan lagi terjadi La Nina ya, curah hujan tinggi. Nah, itu memang kita nggak menutup kemungkinan takutnya ada bencana alam. Nah, itu juga kan Hmm, jadi sentimen juga kan untuk even either ekonomi maupun market gitu. Nah, kalau oke misalkan tuh. untuk prediksi di tahun 2021 kita base case-nya sih di 6.320 untuk IHSG. Nah, kalau untuk bull case-nya yang positifnya kita di 7.221. Wow, base case sama bull case-nya tuh tadi Ya, Denaru ya, atau mungkin tadi teman-teman yang nanya juga gimana prediksinya untuk IHSG di tahun depan, boleh dicatat juga tuh. Tapi satu lagi tadi yang kayaknya juga mungkin ditanyain Mbak Kety terkait mutasi atau virus corona baru yang kemarin di UK hmm, gitu, yang akhirnya membuat mm-mm. kepanikan juga di Europe. Itu gimana sih yang Mbak Kety lihat juga sebetulnya ini signifikan juga atau enggak sih dampaknya, karena memang kemarin aku juga udah sempet baca gitu ya, beberapa pengembang vaksin di dunia juga bilang ini masih bisa kok vaksin kita untuk nanganin si mutasi Iya, baru ini. iya. Nah, tapi kalau dari Mbak Kety gimana nih? Ya, sebenarnya itu juga kan karena ini juga baru boomingnya di akhir tahun lagi ya. Jadi kita akan lihat Hmm, di tahun depan untuk strain new coronavirus ini tuh gimana gitu. Tapi memang dari vaksin yang salah satu dari Inggris ya yang Eli Lilly itu juga memang bilang kalau vaksinnya dia masih bisa untuk membuat antibodi untuk yang new strain itu juga. Nah, kita juga sebenarnya hmm, belum lihat gimana efektivitas dari vaksin yang sekarang nih yang lagi didistribusiin tuh ngelawan coronavirus yang sekarang dulu gitu. Nah, nanti untuk hmm, yang new strain-nya kita akan lihat perkembangannya seganas apa atau secontagious atau semenular apa gitu. Karena kan kita baru lihatnya sebenarnya di Inggris gitu kan. Makanya dari pemerintah Indonesia juga mungkin mulai melakukan pencegahan dari yang penutupan mall lebih early gitu kan ya. Karena kemarin kan peningkatan kasus kan cukup tinggi ya, hampir 2.000 ya di level 1.900. Itu pun kita belum ada new COVID yang strain itu loh, apalagi kalau hmm. udah ada gitu kan, makanya kita lebih baik antisipasi aja gitu. Oke, antisipasi kita lihat dulu ya. Semoga memang vaksin yang udah ada bisa nanganin COVID yang sekarang dulu ya, baru new Iya, strain ini nanti kita iya. lihat lagi. Oke, tadi pertanyaannya semoga udah cukup menjawab begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Kety, dari Didik Jarianto. Hai Didik, makasih ya udah ikut nanya. Ini ada Mbak, aksi besar korporasi BUMN, eh, apakah selain perbankan syariah, adakah aksi korporasi mining? Kata Pak Erik akan ada aksi korporasi besar. Kalau iya, emiten apa yang akan terdongkrak? Nah, ini aku sederhanain aja kali ya pertanyaannya ya. Kan kita tahu ya perbankan syariah gitu ya, kemarin merger-merger. Mm-mm, Ya salah satunya mm-mm. ada saham yang memang ikut terangkat lah itu. Tapi ada aksi BUMN lain gak sih yang mungkin Mbak Ketri udah pantau, udah dengar? Karena mungkin ada isu juga akan ada korporasi-korporasi lain yang akan dilakuin gitu oleh Kementerian BUMN. Kalau iya itu di sektor apa dan mungkin akan impact ke emiten apa tuh, Mbak Ketri? Kalau mining kan juga sempat kemarin kan memang juga cukup gede ya isunya yang untuk Indonesian Battery Holding itu kan juga yang dibikin konsorsium walaupun bukan merger and acquisition ya tapi cukup signifikan ya karena itu for the long term juga. Nah kalau misalkan Hmm, untuk M&A lainnya sih yang ku denger tuh dari Telco. Telco itu akan hmm, cukup banyak sih kemarin Tebik juga kan baru akuisisi Menara, kemudian nanti hmm, ada
ISAT ya, karena kan sekarang lagi pengembangan dari 5G, terus kemudian nanti dari pemerintah juga ada yang untuk spectrum sharing. Nah itu juga dengar-dengar dari telco nanti akan banyak M&A karena memang mungkin mau di perluas dari satu emiten telco-nya gitu. Oh. Oke, jadi ada telco, kemudian mining juga tadi mungkin ada, cuma Telco dan mungkin mining kita ya harus yang kita lihat. kita tunggu konfirmasinya nanti ya, begitu ya dari Kementerian BUMN kayak Mm-mm. gimana. Mungkin ada gerakan-gerakan tersendiri nanti yang tentunya mungkin ada impact dari market. Jadi sobat investor atau sobat additional pantau juga bagaimana kemudian nanti kelanjutan beritanya. Anyway, Mbak Kety di tahun 2020 ini ada nggak sih Mbak catatan-catatan soal sektor-sektor di IHSG yang mungkin bersinar atau mungkin redup banget atau mungkin flat-flat aja gitu. Dari sisi sektoralnya gimana Mbak Kety? Kalau sektoral kan kemarin kita lihat memang dari beberapa sektor ya turun ya, kayak misalkan untuk infra kan memang turun karena infrastruktur yang seperti pembangunan OWK gitu-gitu kan memang nggak bisa jalan. Nah, tapi mungkin masih infra itu masih ditahanin oleh telkosnya dari soft infranya begitu. Nah, kita lihat untuk dari Jakfin juga untuk dari finance kita lihat kan kemarin juga sempat turun ya karena perbankan kinerjanya turun dan harus restrukturisasi dari hutang-hutang. Nah, dari Agri sendiri sebenarnya kita lihat cukup meningkat kalau dari Agri. Dia itu pembalikan arah karena sebelumnya negatif, sekarang jadi cukup positif ya, jadi cukup bertumbuh. Agri itu kita lihat paling bagus karena apalagi juga sekarang kan untuk di akhir tahun ini adanya La Nina itu kan akan mendukung untuk CPO. Harga CPO, kita lihat harga CPO juga hampir 3.600, udah mau 3.800 atau 4.000 gitu ya. Kita nanti lihat ke depannya gimana. Tapi itu berdampak positif untuk di Agri sendiri. Nah, mining juga kemarin sempat turun karena memang harga komoditas coal turun dalam ya lebih tepatnya. Dan permintaan dari China dan dari beberapa negara coal itu kan juga turun banget karena nggak ada aktivitas ekonomi, aktivitas semua turun. Maka kita lihat dari mining kemarin sempat turun sih, tapi untuk sekarang udah cukup kembali lagi, apalagi didukung oleh nikel juga, karena nikel kan sekarang mulai booming lagi kan, karena nanti mau ada untuk pembuatan pabrik baterai, untuk mobil listrik, terus juga untuk sebenarnya dari kemenangan Biden sendiri itu juga mendorong dari sentimen green energy yang mendukung juga untuk baterai itu. Jadi kan nanti mungkin mobil kan mau shifting ya kalau di China tuh untuk mau mobil listrik di tahun 2025. Nah, Indonesia juga sekarang kan mulai mengikuti. Meskipun dari infrastrukturnya kita lihat sebenarnya belum. Cuma kan nanti untuk pembangunannya kan akan mendukung juga gitu kan. Nah, makanya dari mining itu cukup positif dari mulai dari sekarang dan untuk kedepannya juga. Nah, kita lihat juga telco ya, tadi yang dari infra juga, telco itu sebenarnya juga cukup positif sih, karena kan shifting juga lifestyle kita dari misalkan yang tadinya kita belanja offline, sekarang jadi belanjanya secara online. Nah, makanya sebenarnya kemarin agak terdampak tuh dari sektor consumer, meskipun nggak sedalam mungkin di properti atau di infra begitu penurunannya, tapi consumer sebenarnya juga cukup terdampak sih, karena memang shifting banget kan untuk dari gaya hidup dan cara belanja dari masyarakat gitu sih Mas. Oke, itu dari highlight sektoral gitu ya untuk tahun 2020. Tapi kalau bisa di-recap akhirnya mungkin teman-teman MSC Sekuritas atau dari Mbak Kety ngelihatnya sektor yang cukup prospektif di tahun 2021 mendatang itu gimana? 2021 ya. 2021 cukup merata atau gimana? Kalau 2021 merata sih enggak juga ya. Pasti ada positifnya karena semua sektor pasti akan recover ya. Kita juga lihat sekarang mulai recovering sih. Cuma pasti yang akan jadi star sektor gitu ya atau winning sektor gitu cuma beberapa. Kita lihat masih dari Jakfin ya karena memang finance kan bobotnya cukup besar ya, mendominasi di IHSG itu 38%. Nah, itu juga dari recovery performa dari perbankan yang memang estimasinya nanti pas rilis first Q-nya itu mungkin sudah membaik gitu ya dibandingkan dari di second Q atau third Q-nya mereka di tahun ini. Nah, itu juga akan menjadi salah satu pendorong yang secara fundamental untuk perbankan atau finance.
Nah, kemudian Finance. juga dari telco, telco itu kan tadi yang dari shifting itu kan jadi terus naik kan ya untuk subscribernya, untuk penggunanya, dan kemudian juga didukung nanti oleh banyaknya aksi M&A. Memang sekarang belum begitu terlihat ya, cuma memang sudah mulai ada lah building up gitu untuk M&A-nya dari telcos. Nah, itu juga mulai bisa mendorong di sektor telco. Nah, kemudian juga ada dari Hmm. mining, karena memang tadi lagi back again, itu pemerintah membangun Indonesian Battery Holding ya, itu kan melibatkan 3 emiten, Antam, Inco, dan Tins. Itu kan memang Hmm. salah satu emiten yang memproduksi material-material Nikel. yang memang pokok ya, pokok untuk digunakan Hmm. di baterai, nikel. Antam pun juga sekarang diversifikasi nikel. Dan kita lihat juga beberapa emiten seperti Harum juga kan kemarin kan ada akuisisi, meskipun nggak termasuk sih ke dalam Indonesian Battery Holding. Tapi sekarang diversifikasi dari beberapa pemain tambang ya, dari gak cuma coal doang, tapi juga bermain ke logam lainnya, itu juga cukup positif gitu untuk kedepannya. Karena memang kita lihat mungkin dari coal sendiri nggak begitu, agak redup ya mungkin tahun 2021. Tapi dari Hmm. didorong oleh logam-logam lainnya gitu, kita bisa lihat mungkin lebih positif, apalagi didukung juga dari perkembangan electric vehicle sama shifting to green energy. Nah, yang terakhir itu sektor agri dari CPO, karena memang kita lihat di tengah pandemi aja kita harganya bisa naik ya, dan ini juga masih isunya dari uh, yang fenomena La Nina ini yang memang mendorong banget untuk harga CPO buat naik karena memang produksinya turun untuk CPO sendiri. Padahal demand-nya kan sudah mulai normal kembali gitu. Apalagi tahun depan yang benar-benar di-expect untuk benar-benar recover. Nah, itu memang pasti mendorong banget untuk harga CPO yang pasti menguntungkan untuk Hmm. emiten-emiten CPO. Nah, itu 4 sektor yang memang kita highlight, Mas, untuk tahun 2021. Nah, untuk sisanya Oke. kita masih belum Hmm. tahu, karena kan ngelihat di second half-nya gimana untuk performa dari emiten-emiten itu apakah benar-benar sesuai ekspektasi atau tadi ada bumerang lagi dari yang sentimen negatif dari vaksin, distribusi vaksin, dan efektivitasnya begitu, Mas. Oke, 4 sektor tuh tadi yang di-highlight sama Mbak Kety ya, Mm-mm. dan juga teman-teman MSC Sekuritas. Nah, anyway, ini juga semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari, ini namanya siapa nih? The Flash Fan Indonesia. Tadi dia juga nanya terus sektor yang Mbak Catherine jagoin buat tahun depan apa aja. Tadi udah ada 4 sektor Empat yang ya. dijawab. Tapi mungkin bisa diulang satu lagi nih terkait pertanyaan yang kedua. Tahun depan kira-kira IHSG tembus ke angka berapa ya? Mungkin tadi base case sama Oke. bull case juga boleh diinfo lagi Mbak Kety. Iya, untuk IHSG tahun depan kita ada di base case-nya di 6.320 dan kalau bull case-nya di level 7.221. Nah itu base case, bull case-nya teman-teman, dan juga tadi The Flash Fund Indonesia ya yang nanyain target IHSG Mm-mm. di tahun depan. Nah itu ngelihat 2020 seperti ini Mbak Catherine, improvement memang kita lihat udah mulai ada gitu dari sisi Mm-mm. perekonomian atau dari sisi market. Tapi apa yang kemudian mungkin Mbak Cathy bisa saranin juga nih buat teman-teman IDX Channel atau teman-teman investor untuk di Mm-mm. tahun 2021 mendatang. Apa aja sih yang perlu diwaspadai, perlu diantisipasi? Itu apa aja tuh? Kalau untuk 2021 sih sebenarnya kan karena kan kita ngelihat sekarang IHSG mulai rally balik ya untuk mungkin ke level pre-COVID atau bisa lebih ya karena memang positivitasnya tinggi juga untuk excitement dari sentimen dan ke arah new normalnya. Nah, cuman memang investor balik lagi harus selektif dalam memilih saham-saham yang untuk diinvestasikan karena kan nggak semua saham itu biarpun recover atau naik itu kan bagus gitu ya. Kita juga lihat performanya kayak misalkan untuk beberapa saham farmasi seperti KF, INAF itu kan memang kita lihat sebenarnya secara fundamental tuh belum begitu bagus sebenarnya ya. Cuma kenapa Hmm. sahamnya bisa naik? Itu kan karena memang didorong sentimen. Nah, mungkin bisa nanti lebih selektif lagi karena itu kan memang untuk emiten-emiten yang benar-benar sensitif dengan pemberitaan itu, jadi akan lebih volatil, high beta gitu ya. Jadi akan mengikuti banget kalau misalkan kita ada bad news sedikit langsung bisa jatuh atau dibuang oleh investor begitu. Nah, kalau misalkan adanya penurunan dari IHSG sendiri sebenarnya itu bisa menjadi indikasi ya bahwa misalkan investor bisa mulai mengakumulasi juga untuk saham-saham pilihan. Nah, itu bisa lihat mungkin saham-saham blue chip ya yang kita masih sebenarnya rekomendasikan karena memang lebih terbukti lah secara fundamental gitu ya untuk resiliennya bagaimana.
Nah, tapi kalau misalkan memang turun, mungkin bisa mulai mengakumulasi. Nah, kalau misalkan memang sudah naik dan rally dan sudah mulai mencapai harga-harga yang cukup tinggi, mungkin bisa realisasikan profit gitu. Jadi mainnya cukup harus gimana ya, konservatif juga lah ya, jangan terlalu agresif gitu. Karena kan kita juga masih menimbang-nimbang positif dan negatifnya. Karena kita memang melihat takutnya lebih di depan tuh lebih banyak risiko karena sekarang yang positifnya tuh udah mulai price in dan udah mendorong di IHSG-nya sendiri. Nanti kalau misalkan udah nggak ada motor pendorong IHSG, nanti kan udah nggak ada sentimennya, apalagi gitu yang mau untuk mendorong dari IHSG-nya sendiri, begitu Mas. Oke. Jadi tadi ada beberapa poin sih yang aku catat juga tuh Mbak Kety. Tapi ini menarik juga nih Mbak Kety. Mungkin teman-teman atau teman-teman IDX Channel atau sobat investor banyak juga yang mungkin baru mulai Mbak Kety, dan akhirnya mungkin ini yang jadi menambah investor domestik yang kayak dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi mungkin saran buat investor yang mungkin panikan gitu, Mbak Kety, ngelihat berita bad news dikit atau apalah, ada info-info terbaru, akhirnya jadi panik, jadi mungkin ada aksi-aksi yang belum direncanakan, akhirnya malah dilakukan, dieksekusi. Nah itu sarannya sebetulnya seperti apa Mbak? Kita harus santai dulu, cooling down dulu, atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan yang udah lebih lama mungkin yang mengenal pasar ya, mungkin mereka yang lebih tahu ya pattern-nya tuh kalau ada berita buruk atau ini gimana. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang baru, mungkin jangan jangan irasional lah dalam mengambil keputusan. Karena memang bursa itu kan sangat volatil ya. Jadi ketika kemarin turun, besoknya bisa naik lagi. Nah, itu memang harus pertama ketika mendengar berita negatif harus dicari tahu dulu itu benar atau enggak gitu kan ya. Jangan kayak langsung denger dikit ternyata hoax, kita nggak tahu tapi kita udah main jual. Terus nanti nyalahin, ih ternyata hoax gitu kan, ternyata ini jadinya salah jual. Padahal itu kan kembali lagi kan keputusan dari investor gitu. Maka lebih baik kalau misalkan menerima berita, denger dulu gimana sih reaksi dari yang investor lainnya gimana, dan sebenarnya itu benar atau enggak beritanya gitu kan, baru kita bisa ngelihat ini kira-kira dampaknya nanti akan positif atau enggak ya. Kalau misalkan negatif pun dampaknya akan lama atau hanya jangka pendek aja gitu. Nah kan dari investor sendiri juga sebenarnya harus tahu fundamental perusahaan yang dia beli itu bagus atau enggak. Kalau misalkan dia beli fundamentalnya bagus tapi keterpa berita buruk gitu ya, kan kita bisa bilang lah ya, ini mungkin cuma short term aja karena memang fundamental dia sebenarnya bagus, nanti ke depannya dia akan bisa lebih bagus gitu karena ini cuma jangka pendek aja lah beritanya. Nah itu kan investor kan jadi bisa lebih rasional, ya udah nggak apa-apa diinvest aja, hari ini turun mungkin bisa malah akumulasi gitu kan, bukan malah dijualin semuanya jadi rugi gitu kan. Nah makanya mungkin lebih rasional aja ya untuk teman-teman yang baru masuk gitu ya, jangan kayak bener-bener agresif dengar berita dikit langsung bertindak gitu. Jadi better dicerna dulu gitu, jangan langsung ini. Jadi rasional, tetap update informasinya, tapi analisis fundamentalnya atau mungkin teknikalnya juga tetap harus dilakuin ya, Mbak Kety ya? Iya, itu kan sekarang kan juga kita lihat kan banyak ya yang nyediain dari online, dari YouTube, even yang berbayar ataupun free tuh ada gitu. Jadi bener-bener kita semua bisa untuk belajarin hal-hal yang seperti itu gitu. Sekarang nggak usah yang bener-bener kaku harus tanya ke analis lah, atau tanya ke sekuritas, atau denger-denger gimana. Kan kita juga ada memang, pasti dari sekuritas tuh ada provide untuk riset yang harian. Nah, tapi kan untuk teman-teman bisa belajar sendiri kan sekarang sebenarnya banyak banget tuh orang-orang yang memang di luar institusi gitu ya, yang ternyata bisa sharing informasi yang kita pun juga ikut belajar gitu dari analis sendiri. Jadi memang bagus sih sekarang. Makanya kita lihat pasti untuk investor-investor baru tuh lebih mudah untuk mengerti market lah sekarang, banyak guidance-nya. Oke, jadi guidance tadi source-nya bisa dioptimalkan gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi dari Mbak Kety saran-sarannya. Nah ini ada juga satu pertanyaan Mbak Kety dari Louis Tindi _ berapa kali itu underscore-nya ya. Pengaruh investor baru terhadap IHSG tahun depan itu seperti apa? Apalagi investor baru yang masuk dengan jumlah dana besar. Nah, ini gimana nih Mbak Kety nih tanggapannya soal pertanyaan ini? Kalau misalkan di tahun depan sebenarnya untuk efeknya sendiri kita udah bisa lihat dari sekarang sih, karena memang investor retail kan mulai dominasi banget ya, sekitar 80%. Dan juga kita lihat nanti pergerakannya asing itu gimana. Kalau misalkan ketika
apakah nanti tahun depan akan inflow kah dengan adanya sentimen-sentimen positif dari misalkan kita yang untuk mendirikan baterai, sama kan ada sentimen positif lagi dari yang untuk sovereign wealth fund, itu yang untuk di infrastrukturnya kita. Nah, itu juga kan memang dari Omnibus Law yang didirikan Jokowi kan memang untuk mengundang investor asing untuk masuk. Nah, tapi nggak terlepas juga memang dari investor individual ya, memang mungkin signifikan, cuma kan kita nggak tahu ya signifikannya sesignifikan apa dia masuk dananya berapa persen gitu kan, kita nggak tahu, tapi memang untuk pergerakannya akan lebih volatil ya mungkin ya, karena kan lebih individual untuk penggeraknya gitu, bukan dari asing foreign flow ataupun dari institusi, kita lihat sekarang begitu sih Mas. Oke, jadi memang kadang kita juga nggak bisa benar-benar apple to apple sama investor-investor institusi yang dananya masif ya, Mbak Kety ya. Ya itu tentunya jadi catatan juga, meskipun kita senang banget bahwa investor retail terutama domestik udah mulai mendominasi, udah mulai banyak, bahkan terus bertumbuh, dan teman-teman mungkin yang mungkin sama angkatannya kayak aku sama Mbak Kety gitu ya, mulai udah berani juga untuk invest di pasar modal, baik di saham atau reksadana atau mungkin obligasi juga. Nah, Mbak Kety, aku minta closing statement-nya deh terakhir. Ngelihat 2020 mungkin ada 2 kata atau 3 kata yang bisa disampaikan, dan untuk tahun 2021 sekali lagi boleh di-highlight untuk teman-teman. Seperti apa? Terakhir. Ya sebenarnya kayak kita balik lagi ya, biarpun 2020 kesannya kayak heartbreaking banget ya, kayak benar-benar semuanya nggak sesuai ekspektasi, yang tadinya rencana liburan ternyata nggak bisa kemana-mana gitu ya, tapi ternyata kan banyak positifnya juga, mungkin yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah ternyata sekarang bisa cuan dari rumah gitu, main saham. Apalagi di 2021 kita juga expect pasti akan lebih positif lagi, lebih bright lagi gitu ya, kita expect apalagi dari easing dari PSBB, kita udah mulai bisa mungkin bebas kemana-mana dengan vaksin juga, maka kita expect ya pasti mungkin lebih positif aja ya untuk ekspektasi di tahun 2020, sentimennya positif, ekspektasinya positif, kita ngelihatnya di bright side-nya aja. Oke, highlight di bright side-nya 2021 tentunya nggak boleh kendor, tetap semangat investasinya, banyak baca, banyak analisis, harus nambahin terus, uang-uangnya mungkin bisa disisihin untuk investasinya lebih banyak lagi. Anyway, Mbak Kety, kayaknya kita udah nggak berasa nih, udah kurang lebih 1 jam nih. Makasih banget loh udah gabung siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya di diskusi lain waktu ya. Mbak Kety, sehat selalu. Ya. Sukses selalu. Nah, mungkin makasih juga tuh teman-teman yang tadi udah bergabung ya, yang juga udah bertanya. Kita jumpa lain waktu ya Mbak Kety ya. Selamat makan siang. Makasih Mas, makasih teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi diskusi saya dan juga Mbak Catherine ya, Mbak Kety, soal gimana sih ngeliat 2020 dan juga ekspektasi atau harapannya di 2021. Tadi saya juga lumayan baca banyak tuh komen-komennya, cukup semangat-semangat banget ya. Meskipun aku nemuin kata-kata yang lucu banget ya, ada yang nanya pom-pom itu apa, kemudian ada yang nyebut-nyebut macam-macam, dan ada yang semangat-semangat sekali angkatan-angkatan baru untuk investasi. Jadi sekali lagi kita juga mau highlight bahwa jangan sampai bacanya ditinggal, analisis-analisis juga tetap dilakuin. Boleh ngelihat mungkin ada source-source lain yang bisa dioptimalkan, tapi tetap ujung-ujungnya keputusan investasi ada di teman-teman lagi. Nah, dan juga jangan lupa untuk ikutin break time di episode berikutnya ya, dan terus pantengin IDX Channel, bisa streaming. Mungkin teman-teman yang udah jarang nonton TV bisa streaming di idxchannel.com, atau mungkin di YouTube-nya kita juga nge-live-in program kita, dan di IndiHome, MNC Vision, kemudian First Media, dan mungkin yang ada di Singapura juga bisa untuk live kita di Starhub. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi, karena kita pastinya akan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru. Dan terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini. Kita jumpa di break time berikutnya. Saya Fajar Wayong, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.